nggak punya biaya. Makanya saya pun sebenarnya sedih mau menjual ginjal. Saya sebenarnya pun sedih, tapi apa boleh buat lah, karena saya pun sudah rasanya mencari keadilan susah kali ya. Itulah jalan satu yang saya harus tempuh. Oke, Tribuners, ini kita sedang bersama Pak Saiful yang beberapa saat waktu lalu ingin menjual ginjalnya karena ingin melakukan gugatan ke PT UN Kota Medan ya, karena merasa ketidakadilan. Namun Bapak ini juga butuh uang untuk melakukan gugatannya ke PT UN. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Pak Saiful. Selamat sore Pak Saiful. Selamat sore. Oke, Pak Saiful, bisa dijelaskan, ini kemarin ada postingan di beberapa media yang mengenai keinginan Bapak untuk menjual ginjal usai Bapak dicopot oleh kepala desa Bapak pada saat itu seperti apa ya Pak kejadiannya? Begini, saya diberhentikan oleh kepala desa sejak tanggal 23. Saya diberhentikan kepala desa sejak tanggal 23 November 2021 dengan alasan yang tidak prosedural. Saya diberhentikan karena saya dianggap tidak mengikuti tupoksi saya sebagai kasih pelayanan. Padahal pada waktu itu saya bukan tidak mau mendatangi SPJ tersebut, karena saya hanya ingin transparan penggunaan dana desa, tetapi pihak bendahara desa dan kepala desa tidak bersedia memberikan transparansi kepada saya. Makanya waktu itu saya belum mendatangi SPJ tersebut. Kemudian setelah beberapa hari kemudian saya tiba-tiba mendapat surat peringatan dari pihak kepala desa, dan sewaktu itu sekdes yang memberitahu saya, dan saya disuruh menerima tanda terima. Saya tidak bersedia. Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saya pun dikasih surat peringatan kedua menurut sekdes pun juga, tetapi tidak saya tanda terima, karena menurut saya yang saya lakukan itu sudah benar. Karena apa? Tidak ada transparansi dana tersebut, kemana uangnya tersebut. Makanya saya tiba-tiba mendapat surat pemberhentian, dan ironisnya surat pemberhentian tersebut pun tanpa ada rekomendasi tertulis dari camat Namorambi. Seharusnya rekomendasi tertulis itulah syarat sah untuk pemberhentian perangkat desa. Pak, kemudian setelah Bapak diganti itu Bapak melakukan gugatan itu seperti apa? Setelah saya pelajari di media sosial atau dari kawan-kawan, ternyata gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini butuh proses tentang waktu selama 90 hari atau 3 bulan, dan di situ banyak menggunakan biaya. Saya total lebih kurang 10 sampai 20 juta. Itu sudah harus memakai kuasa hukum. Terus terang saya nggak punya biaya. Makanya saya pun sebenarnya sedih mau menjual ginjal. Saya sebenarnya pun sedih, tapi apa boleh buat lah, karena saya pun sudah rasanya mencari keadilan susah kali ya. Itulah jalan satu yang saya harus tempuh. Kemarin sewaktu viral itu pun anak saya pun nangis-nangis, bilang sama saya, "Pak, jangan jual ginjalnya, Pak. Bapak sudah tua." Terus bapak saya bilang, "Nggak apa-apa anakku, daripada Bapak bunuh diri, bagus saya jual ginjal. Ini demi kebenaran, nggak apa-apa," saya bilang gitu deh. Kemudian anak saya yang lain pun menangis juga, itu saya pun menangis. Sebenarnya saya pun
Nggak tega, tapi apa boleh buat. Susah sekali nyari kebenaran di negeri ini, Dek. Untuk membuat PT UN butuh biaya cukup besar. Dan untuk menjual ginjal pun bukan untuk PT UN saja. Saya sudah melapor ini sudah lebih 4 bulan. Tapi sampai sekarang belum ada penjelasan konkret dari pihak polisi. Setelah saya viralkan kemarin, besok hari viralkan hari apa itu ya? Setelah saya viralkan, besoknya datanglah tim inspektorat dan Polres Deli Serdang untuk tinjau ke desa kami. Setelah viral tersebut, artinya apa? Dampak viral kemarin itu dampaknya sangat luar biasa bagi aparat-aparat di atas mereka ini. Itulah yang saya tahu. Pak, laporan kemarin Bapak sebelumnya katanya juga melaporkan atas dugaan korupsi sebelum Bapak akhirnya dipecat sebagai perangkat desa. Itu laporan apa yang Bapak kirimkan ya Pak? Selama ini saya sudah bekerja sudah lama, selama dari 2009. Semenjak 2018, artinya periode kedua kepala desa ini, saya lihat tingkah laku kepala desa itu sudah semakin menjadi-jadi. Artinya sudah tidak ada lagi dia hati lagi. Artinya apa? Dia sudah semena-mena melakukan selama menjadi kepala desa ini, terutama masalah anggaran desa yang tidak pernah transparan. Selama ini kami selaku TPK, tidak pernah kami dilibatkan secara langsung. Kami hanya menandatangani saja. Semua anggaran, semua dia yang megang, kepala desa. Kami hanya sebagai boneka saja selama ini. Saya sering berontak, melawan, tapi ditahan sama Sekdes. Udahlah Pak Saiful, Pak Gogon, malu nanti kita. Tapi ya udah, saya pun diam sajalah, karena pun saya nggak mau ribut.